Pak, bagaimana sebagai pemimpin leadership dalam kondisi seperti ini? Ya, memang kalau kita bicara kepemimpinan Ya. leadership dalam situasi yang krisis seperti ini memang tidak mudah, karena di sini nomor satu adalah kita belum pernah mengalami gitu. Oh iya. Pandemi ini, kecuali yang umurnya lebih dari 120 tahun waktu zaman flu Spanyol ngerasain. Nah, kalau sekarang nggak ada yang ngalamin flu Spanyol, udah meninggal semua. Jadi untuk kita adalah sesuatu hal yang baru dalam masa krisis ini. Nah, dalam situasi krisis seperti ini, itu memang yang yang sangat diperlukan itu adalah kemampuan kita sebagai pemimpin ya, untuk secara jernih melihat permasalahan yang muncul itu bagaimana. Jadi setelah kita melihat, setelah kita bisa memahami permasalahan itu, lalu kita bisa memilahnya, memilahnya untuk dibuatkan skala prioritas mana-mana saja yang harus dikerjakan. Itu satu itu ya. Jadi melihat permasalahan, memahami dan memilahnya untuk kemudian dibikin urutan prioritas untuk dia ambilkan solusinya. Nah, kedua menurut saya adalah yang penting juga adalah mencari terobosan, mencari referensi, mencari pengetahuan seluas-luasnya terhadap bidang-bidang yang akan diurai problemnya ini. Jadi kita kan nggak, referensi itu kan apalagi sekarang udah zamannya keterbukaan informasi, ada IT dan sebagainya, jadi sebenarnya lebih mudah. Nah, sehingga dengan referensi informasi yang kita miliki itu menjadi bekal kita juga untuk bisa memformulasikan kira-kira strategi kita selanjutnya mau mencapai suatu solusi itu seperti apa, begitu ya. Nah, yang ketiga yang menurut saya penting juga adalah komunikasi. Kemampuan kita untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, dan di sini intinya adalah dalam membangun komunikasi itu menggalang kekuatan dari seluruh lapisan masyarakat juga untuk sama-sama mencari solusi. Jadi harus ada vibrasi positif ya. Artinya kita harus memberikan tone positif kepada semua pihak bahwa ayo kita harus bisa mencari jalan keluar dan mengajak orang-orang itu untuk bisa menggerakkan untuk berpartisipasi. Jadi komunikasinya harus jalan gitu. Dan yang keempat, saya rasa di dalam kepemimpinan dalam situasi krisis ini adalah kesabaran, nggak boleh panik, nggak boleh marah, nggak boleh gampang tersinggung, karena ini stressful kayak gini kan. Sehingga itu juga ketenangan juga penting. Artinya semua pemimpin harus tenang, karena pasti akan stressful. Saya rasa sih mungkin itu yang penting sih di dalam karena krisis ini. Kita tahu nih, Bapak kan Haryadi Sukamdhani sebagai pengusaha yang sukses ya, yang berhasil. Sukses Karena saya melihat saya nggak belum berhasil soalnya. Kita pengen belajar gitu, artinya saya melihat kan kata-kata didikan ayah dan ajaran ibu Pak, ternyata kan itu yang selalu kita terinspirasi. Karena ada nggak Pak dulu yang pernah diajarkan oleh ayah atau ibu yang memang Bapak sampai sekarang menekuninya dan berhasil kalau saya mendapatkan ini ya banyak wejangan dari kedua orang tua saya sebetulnya menyangkut masalah kita harus bisa memaknai hidup ini secara lebih baik, secara bagaimana kita bisa menjadikan diri kita bermanfaat bagi banyak orang dan juga kami banyak diajari masalah bagaimana responsibility ya, tanggung jawabnya untuk memegang amanah banyak gitu. Memang tidak mudah. Terus terang diucapkan gampang, tapi dipraktekannya tidak mudah. Juga diajarkan nilai-nilai kejujuran, nilai untuk bisa memegang amanah orang banyak itu lah yang paling penting. Itu sih. Dan di dalam keseharian kita sebagai pelaku usaha itu memang
tantangannya juga banyak. Banyak. Terutama terkait dengan itu, dengan norma-norma yang ditanamkan itu tidak mudah gitu kan. Sekarang bayangin kita harus jujur gitu ya. Tapi lingkungannya membuat kita, kalau mohon maaf ya, kalau kita nggak memberikan upeti, jangan bisnis kadang-kadang gitu, karena itu kan susah. Jadi gimana nih kita harus tetap menjaga norma itu, tapi juga tidak sampai salah langkah gitu kan, ya kan. Maksudnya baik, tapi itu tadi bagaimana kita bisa mengatasi dinamika di dalam dunia seharian seperti itu. Dan saya pikir ya nilai-nilai yang baik lah, yang nilai values yang ditanamkan oleh orang tua kita, saya rasa itu pasti bisa jadi pegangan kita semua. Karena kan Bapak menjadi teladan nih bagi karyawan, bagi bawahan Bapak. Jadi saya lihat nih pengen belajar bagaimana sih Bapak bisa sabar ya, bisa sama karyawan tuh kayaknya itu baik banget gitu. Tidak sesuatu hal yang mudah. Oh iya, makanya saya bilang gimana apalagi kita seperti itu, tiba-tiba cash flow nggak ada. Kalau zaman normal sih kita bisa ngomong kan cash flow seperti apa, lagi di sektor saya, di sektor kami ini kan yang terdampak paling dalam kan, sektor pariwisata kan. Tapi Bapak terkenal baik gitu, maksudnya mau sabar gitu sama orang, nggak pernah marah, paling tidak kita mencoba untuk transparan lah. Kita berikan ini, memuaskan semua pihak, menjadi orang yang sempurna tidak itu bukan boleh dibilang nggak mungkin lagi kesempurnaan yang dari Tuhan kan. Tapi paling tidak kita mencoba untuk membuka permasalahan. Jadi sepanjang kita itu transparan ya, transparan, menyampaikan apa adanya dengan perspektif yang lebih luas, itu kita akan bisa mendudukkan masalah itu dengan baik. Masalahnya karena sekarang dalam masalah krisisnya yang paling berat ini kan, itu paling sangat berat sekali. Gimana tiba-tiba cash flow nggak ada, secara misalnya kita punya kewajiban banyak kan, kewajiban terhadap karyawan, kewajiban terhadap customer kita dan sebagainya. Itu kan kemungkinannya semuanya bermasalah. Bagi waktunya gimana tuh Pak? Kan banyak usahanya tuh Pak. Oh, kalau perkara bagi waktu saya rasa itu tergantung kita sendiri. Dan di dalam, kalau kita bicara lagi masalah kepemimpinan kan, namanya pemimpin pasti punya orang-orangnya kan, dipimpin di bawahnya. Sekarang tinggal bagaimana kita membagi peran kepada tim kita, sehingga waktu itu bisa kita share. Nah, jadi kalau misalnya ada bawahan Bapak atau tim Bapak berkata sesuatu yang benar, kira-kira Bapak gimana Pak? Apakah melihat nih orang kok, kan Bapak sebagai leader ya, apakah memang legowo menerima itu kemudian memberikan jalan keluar, atau memang Bapak memang istilahnya enggak bisa, ini loh saya gitu, kedaulatan kekuasaan. Kebetulan saya orang yang relatif demokratis. Oh, demokratis ya. Jadi mau mendengar ya Pak? Saya justru keputusan itu biasanya saya share. Nah, kalau ada masalah kita share, lalu kita ambil keputusan bersama. Sehingga semua merasa bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Bagus itu Pak. Kecuali kalau ada hal-hal yang memang menurut saya agak sangat kritis dan memang membutuhkan keputusan absolut dari saya. Itu biasanya saya ambil, tapi dengan konsekuensi bahwa saya harus memang istilahnya bertanggung jawab penuh. Gitu. Jadi apa yang sudah Bapak ambil keputusan tanggung jawab ya? Iya, itu kalau misalnya kita kan ada beberapa hal tadi memang keputusan kita ambil secara bersama, tapi ada hal-hal yang yang luar biasa yang terpaksa saya harus mungkin berbeda gitu ya, berbeda dengan tim. Tentu saya punya argumentasi sendiri. Nah, itu yang akan saya putus, tapi biasanya tim saya bisa memahami. Nah ini Pak, kemudian menurut Bapak apa sih sukses itu Pak? Itu kan kadang orang ingin sukses seperti Bapak gitu. Kalau saya sih memandang bahwa sukses itu sangat sangat tidak bisa diukur secara pasti ya. Oh gitu Pak ya? Tapi Bapak kan sudah mencapai puncak itu ya, keberhasilan itu sudah Bapak. Saya nggak pernah merasa ya, tapi saya setiap hari kita akan menghadapi masalah-masalah yang baru, kita akan menghadapi memang tahapan-tahapan yang berbeda. Tapi kalau dibilang itu saya sukses, saya sih rasanya
belum merasa sukses. Oh gitu Pak ya. Jadi Terus saya- keberhasilan yang Bapak mau apa istilahnya outcomes atau nanti ujungnya saya mau begini Pak Oga gitu. Ya kalau kita selesai terhadap suatu capaian, Hmm. bagi saya ya udah emang itu udah tugas selesai gitu. Iya iya benar-benar. Berangkat lagi ke capaian-capaian Oh, yang lain gitu. iya, iya. Jadi saya Seperti journey Pak ya, menempuh suatu perjalanan. Dan kesuksesan itu kalaupun kita anggap itu suatu keberhasilan, saya meyakininya adalah keberhasilan karena tim, Oh. nggak semata-mata saya. Saya Iya, tidak iya. saya tidak pernah mengklaim oh itu karena saya yang berhasil gitu. Iya, iya. Saya rasa nggak, itu semua tim. Berarti Kebetulan teamwork, Pak, ya? aja timur. Kebetulan Oh. aja saya mimpin gitu. Iya kan. iya iya. Kebetulan saya mimpin, saya memegang tanggung jawab yang paling besar. Iya, iya. Tapi untuk mencapai suatu keberhasilan, saya meyakini bahwa nggak mungkin lah saya Iya, sendiri iya, kan. iya. Pasti tim lah ya. Iya, Tim, iya. kita kerjasama dalam satu tim. Gitu. Jadi kalau kebetulan kalau di kami itu karena saya besar di keluarga Jawa ya. Gimana Pak? Kita tuh sangat cukup menghayati tuh ajar Niki Hajar Dewantoro. Oh, gimana tuh, Pak? Mau belajar kita Pak? Yang di depan Di depan? lebih teladan. Teladan. Ingarso Sungkulodo. Iya, ingat. Yang di tengah, Tengah. itu harus bisa berperan mendukung yang di depan dan bisa mentransformasikan yang di belakang. Iya, iya. Ingmadio Di belakang. Karso. Ingmadio Karso yang Ingmadio. di tengah-tengah. Di tengah ya. Itu yang Ingmadio. membangun karsa itu. Iya. Nah, yang di paling belakang itu harus bisa mendukung yang di tengah dan di atas supaya berhasil. Tuturi Handayani. Mantap. Jadi dan kalau seorang pemimpin yang baik itu harus bisa semuanya, harus Iya. bisa di depan, harus bisa di tengah, harus bisa di belakang. Jadi harus tahu diri juga gitu. Pemimpin yang baik yang tahu diri kapan dia harus di depan, Iya. kapan di tengah, dan kapan di belakang. Tapi kadang-kadang kan orang Pak kalau udah punya semuanya, saya sulit Pak untuk Jangan di belakang. Jangan repot. Itu gimana, Pak? Jangan Nggak. repot ya tahu diri. Kita pengen belajar gitu Pak. Gimana sih cara kita bisa murah hati atau rendah hati gitu Pak? Kan artinya Itu kembali ke dirinya ya. Tuturi Handayani tadi Pak Iya. ya. Di belakang tuh kan. Yang di belakang, yang iya. Iya, kalau kalau orang dari yang udah depan, punya tuh Pak, aduh. suruh ke belakang. Jadi saya Pak Haryadi ini semakin berisi gitu, semakin mundur, semakin berisi gitu. Artinya selalu yang ke belakang juga oke, ke tengah oke, ke depan juga Ya, oke gitu. kalau pemimpin itu yang baik itu harus tahu. Oh, gitu, Yang Pak? tadi saya bilang kan, kapan dia harus Iya. memimpin di depan, Oh, kapan dia harus tengah, kapan iya. di belakang. Karena apa? Yang namanya kepemimpinan itu atau pemimpin itu Iya. nggak ada yang abadi kan. Oh. Kita harus regenerasi, kita Iya, harus tahu iya. saatnya di mana kita harus mundur. Iya, iya. Dan kita harus tahu kapan kita harus Iya. tampil untuk memimpin. Oh. Dia harus tahu diri juga. Iya, Dia iya. itu nggak bisa ngomongin ya, harus dirinya Iya. sendiri yang paham, dan harus itu tadi. Karena Harus banyak kan honest. Pak kayak istilah kita sebutlah orang kaya baru gitu ya. Itu sombong banget gitu. Padahal Haryadi yang udah kekayaannya. Ini kakak saya beda sama kepemimpinan. Oh gitu ya. Nggak, maksudnya bisa gitu loh menempatkan posisi Bapak sebagai orang yang memang sebagai teladan kan gitu Pak ya. Jadi saya juga melihat ini kok seperti seolah-olah Ya Bapak Bapak juga teladan. Teladan juga muridnya, mahasiswanya. jadi maksud saya itu kan makanya Bapak nih dipilih sebagai ketua Apindo, menurut saya cocok sekali Pak, karena bisa yang di depan, di tengah, dan yang di belakang juga merasakan betul pengaruh Bapak itu, misalnya dalam regulasi Bapak membela orang-orang yang di bawah kan Pak. Ya karena saya membawa aspirasi mereka sih. Oh gitu Pak ya. Tugas Oh begitu. iya iya. Tapi ya kembali lagi kalau menjadi pemimpin, kalau selalu bisa berinteraksi dengan yang dipimpin, Iya, iya. biasanya itu akan lebih humble ya, karena Oke. menghayati dinamika yang ada di dalam dunia yang digelutinya ya. Iya, Jadi betul, betul. kondisi lapangan, Iya, iya. kondisi di bawah itu Iya. kan harus paham. Iya, iya. Jadi mungkin ini Pak, kita sudah banyak belajar nih kepemimpinan dari Bapak sebagai teladan, Bapak juga sebagai pimpinan. Nah ini yang mungkin saya terakhir Pak, closing statement Pak. Mungkin kata-kata terakhir yang bisa kami pegang, kami ikuti petunjuk arahan Bapak supaya kami ini maju lah sukses seperti Bapak gitu. Saya tuh ada satu kata-kata yang saya sangat terkesan ya. Iya, apa? Kata-kata itu bunyinya gini. Jangan pernah menyerah Iya. karena lelah Iya. sampai tiba takdir Allah. Oh mantap. Jangan pernah lelah, Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah jangan pernah menyerah karena lelah sampai sampai tiba tiba takdir Allah. takdir Allah. Wah,
Hebat Bapak. Jadi dunia akhirat pun mantep Bapak. Kita dalam hal kita memberikan diri kita memberikan manfaat ya. Iya. Atau kita menuju suatu cita-cita kita dalam kehidupan ini, baik cita-cita dalam kehidupan maupun cita-cita nantinya setelah kita nggak ada ya. Itu ya nggak boleh kenal lelah gitu. Sampai nanti saatnya memang Tuhan mentakdirkan kita, ya udah kamu udah di sini aja. Kira-kira begitu. Jadi tetap semangat Pak ya. Insya Allah. Pantas Pak Haryadi suka senyum terus nih. Artinya apa? Memberikan kita harapan-harapan sebagai pengusaha ini semakin sukses gitu Pak. Amin. Oke, terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Saya undur diri dulu Pak. Iya, oke, sip. Thank you. Saya cabut dulu Pak ya. Mari. Terima kasih.